Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga terlibat sejumlah penembakan seorang anggota kelompok teroris Papua ditangkap polisi di Mimika. Selundupkan narkotika ke Indonesia, 2 warga negara Papua New Guinea diringkus polisi. Kekurangan buku pelajaran, anak-anak di pedalaman Mimika senang mendapat buku dari polisi. Satu persatu pelaku kriminal bersenjata ditangkap polisi. Salah satunya adalah pentolan teroris Papua bernama Myron Tabuni. Myron ditangkap di Mimika pada Jumat pekan lalu. Ia diketahui merupakan anak buah kelompok teroris Papua, pimpinan Nauaker. Karena sepak terjangnya, polisi memasukkan Myron ke dalam daftar pencarian orang. Dari hasil investigasi, kita dapat menentukan bahwa saudara Myron Tabuni terlibat berapa rangkaian. Yang pertama adalah pada tahun 2017, tanggal 14 November, terlibat dalam penembakan mobil di Mil 69 hari Selasa 14 November 2017 yang mengakibatkan mobil tersebut tertembak. Ini saudara Myron Tabuni dengan waktu itu memegang senjata Steyr milik dari rampasan daripada anggota Gegana Palembang, yang dirampas 2 pucuk yang dipakai oleh Guspi dan Nau juga. Setelah itu terlibat dalam penembakan tanggal 8 Maret 2020, yang mengakibatkan Bribka Jamil, luka gores. Dari tangan Myron, polisi menyita barang bukti berupa video penyerangan kendaraan PT Freeport yang dilakukan Myron Tabuni bersama kelompoknya. Polisi terus memburu kelompok teroris Papua yang kerap meneror warga serta aparat keamanan di 4 wilayah yang dianggap rawan, yaitu Kabupaten Puncak, Nduga, Intan Jaya, dan Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Polisi meringkus 2 warga negara Papua New Guinea yang kedapatan menyelundupkan narkotika ke kota Jayapura, Papua, Senin kemarin. Penangkapan 3 pengedar narkotika jenis ganja tersebut terjadi di kawasan pantai Yakoba, Argapura. Mereka menyelundupkan barang terlarang menggunakan perahu dari Papua New Guinea. Polisi juga meringkus seorang warga Jayapura yang ikut menyelundupkan narkotika bersama 2 pelaku lain. Dari tangan mereka, polisi menyita 20 bungkus ganja dengan berat 500 gram. Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota yang telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yang mana 2 di antara tersangka tersebut merupakan warga negara PNJ dan 1 berwarga negara Indonesia. Adapun identitas warga negara PNJ sebagai berikut: inisial tersangka GS alias AW, umur 31 tahun, dengan barang bukti sebanyak 36 paket ukuran besar. Selanjutnya tersangka SJ, 38 tahun, dengan barang bukti 6 paket ukuran besar. Dan tersangka ACA, warga negara Indonesia, umur 36 tahun, itu BB-nya 1 botol. Untuk jumlahnya belum kami lakukan perhitungan dalam tahap proses. Terhadap 3 tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan proses penahanan di Rutan Mapolresta Jayapura. Ketiga tersangka saat ini mendekam di Mapolresta Jayapura Kota dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Kawanan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura, minggu lalu diringkus aparat kepolisian. Selama setahun, kawanan pencuri ini masuk dalam daftar pencarian orang. Mereka akhirnya ditangkap di salah satu rumah pelaku di kawasan Purwodadi, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani. Namun dikarenakan pelaku pada saat itu melakukan perlawanan kepada petugas, ya sesuai dengan aturan SOP yang ada, ya demi keamanan petugas, ya kita melakukan tindakan tegas yang terukur ya kepada pelaku tersebut. Dikarenakan ancaman yang dihadapi oleh petugas ini cukup tinggi. Pelaku adalah residivis, ya, di mana melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya, sehingga ya demi keamanan personil kami, ya karena ada upaya yang dilakukan perlawanan oleh pelaku, ya kita berikan ya tindakan tegas ya dengan melumpuhkan daripada pelaku tersebut. Selain 2 sepeda motor, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel dan uang tunai. Saat ini polisi tengah mengejar 2 pelaku lainnya. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Saat ini masih banyak senjata api ilegal beredar di Papua. Polisi dan tentara berharap warga secara sadar mau menyerahkan senjata tersebut kepada aparat untuk diamankan. Salah satu warga di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, minggu lalu menyerahkan 1 pucuk senjata laras panjang jenis Moser 59 kepada Kodim 1807 Sorong Selatan, Papua Barat. Selain senjata buatan Norwegia ini, warga juga menyerahkan 49 butir peluru yang masih aktif. Dandim 1807 Sorong Selatan Letkol Batara Alex Bulo mengatakan penyerahan senjata ini dilakukan tanpa ada paksaan atau intimidasi. Ya, puji Tuhan kita mendapat berkat hari ini, yaitu dengan memperoleh 1 buah senjata organik jenis Moser M59 buatan Norwegia, ya, dengan beberapa munisi campuran sejumlah 49. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita mendapatkan ini bukan dari paksaan atau intimidasi kepada masyarakat, tapi dengan kesadaran. Dan artinya upaya kita setiap hari melaksanakan binter, pembinaan teritorial maupun komsos, komunikasi sosial yang dilakukan oleh para babinsa kami selaku ujung tombak berjalan dengan baik. Penyerahan senjata tanpa ada kontak senjata ini tidak lepas dari komunikasi yang dibangun selama ini oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas Polres serta masyarakat. Dapat menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat tentang hal ini. Jika masyarakat menemukannya, dapat menyampaikan kepada yang berwajib. Tentara menghimbau warga yang mengetahui peredaran senjata ilegal segera melapor. Polisi dan tentara juga akan merahasiakan dan menjamin keamanan warga yang menyerahkan senjata. James Aisoki melaporkan dari Sorong Selatan, Papua Barat. Situasi di Bandara Aminggaru Ilaga di Kabupaten Puncak saat ini sudah normal kembali pasca pengerusakan sejumlah fasilitas 4 Juni lalu. Sejumlah fasilitas di bandara juga sudah diperbaiki dan aktivitas penerbangan dari dan keluar bandara berlangsung lancar. Meski demikian, polisi dan tentara masih tetap berjaga di sekitar Bandara Aminggaru untuk mencegah kemungkinan serangan susulan dari kelompok teroris Papua. Kendati sudah aman, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal meminta masyarakat tetap waspada. Dan khususnya di Puncak Ilaga juga cukup kondusif. Aparat keamanan dari kepolisian dan TNI masih melakukan kegiatan patroli dan melakukan pengamanan di beberapa titik yang strategis untuk membatasi gerakan kelompok kriminal bersenjata orang di sekitar pinggiran kota Ilaga. Dan mudah-mudahan ini tetap kondusif agar masyarakat dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Aktivitas bandara sudah membaik ya sejak hari Senin kemarin, sudah membaik, dan aktivitas transportasi datang dan pergi pesawat sudah kembali membaik juga.
Sebelumnya, kelompok teroris Papua kembali berulah dengan membakar menara pemandu lalu lintas udara Bandara Aminggaru Ilaga pada 4 Juni lalu. Tak hanya itu, pelaku juga membakar sebuah pesawat yang terparkir dan sebuah rumah dinas milik petugas bandara. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua. Setelah diperiksa di markas Brimob Merauke, ke-12 tersangka teroris langsung diterbangkan ke Jakarta Senin kemarin. Polisi mendapatkan indikasi ke-12 tersangka tersebut saling berkaitan. Mereka terlibat dalam bom bunuh diri di Gereja Makassar beberapa waktu lalu. Sebagian lagi berencana melakukan teror serupa di sejumlah tempat ibadah di Merauke. Selain dari Merauke, Densus 88 juga akan membawa tersangka teroris dari Makassar, Sulawesi Selatan dengan menggunakan pesawat khusus ke Jakarta. Ini kan sudah akhirnya kita bongkar masalahnya dan upaya-upaya mereka yang jahat terhadap kita penilai ini, ya alhamdulillah sudah kita buktikan kerja kita. Kita sudah tangkap peralatan-peralatan militer mereka, panah-panah, parang dan tombak sudah kita amankan juga barang bukti lain yang berbahaya. Dan atas ini kan saya senang ya, tapi kita juga memberi masukan kepada masyarakat jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Ada berapa kawasan Pak jadikan tempat mereka untuk berlatih itu Pak di sini? Ya, di mana mereka tinggal itu diupayakan mereka lakukan, cuma kan kita belum berani bicara ini ke umum karena. Sementara itu, Ketua DPRD Merauke Beni Latumahina mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati untuk mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur keberadaan warga di suatu daerah. Sesuai dengan perda tersebut. Lalu kemudian juga bagaimana bisa mengantisipasi masyarakat ini diberikan kewenangan juga ketika bisa melihat, kemudian mengamati, mengetahui ada masyarakat tetangga depan, kiri, kanan atau belakang yang kurang lebih dicurigai, dia punya kewenangan diatur dalam perda tersebut untuk bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini tidak pernah dilakukan. Nah, oleh sebab itu tadi terbuka bahwa memang setelah kejadian ini kita sama-sama mengetahui, baru masyarakat bisa paham, oh iya itu Pak, selama ini mereka ini tidak pernah sosialisasi, anaknya selalu di rumah, tidak pernah berinteraksi dengan tetangga dan lain-lain. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya wajar yang perlu kita sampaikan atau sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, oleh sebab itu tadi kita inginkan untuk Kesbangpol, ya, Pak Satpol PP, lalu kemudian Kepala Distrik, Pak Kabak Hukum, bagaimana bisa menindaklanjuti ini. Kita langsung pasti Tegaruk. Karena kita ini orang yang mungkin di kota ini agak mengerti. Yang macam tadi dong bilang teroris itu bukan masalah agama. Tapi orang kampung dong tahu saja itu juga agama. Soal agama ya. Jadi komunitas Tokoh Marin menolak dengan tegas ini? Menolak dengan keras. Kami orang Marin semua menolak dengan keras. Terus apa langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Forum Pemuda Marin hari ini? Nanti kita bicara dengan Bupati untuk kita yang bergolongan adat duduk supaya suara kami nanti hasil kita duduk itu nanti jadi corong di kampung-kampung ya. Ya. Kita akan jalan kampung-kampung. 12 terduga teroris ditangkap sejak 28 Mei lalu di 2 lokasi berbeda. Dalam penangkapan tersebut, Densus 88 bersama Brimopolda Papua menyita sejumlah bahan peledak dan barang berbahaya dari rumah tersangka. Puluhan tersangka teroris diyakini berasal dari kelompok Ansor Dallas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian Jayapura dengan gencar menggelar razia untuk menekan pencurian sepeda motor yang belakangan marak terjadi di Jayapura. Razia yang digelar di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini itu karena sebagian besar pelaku membawa sepeda motor curian melintasi kawasan perbatasan. Puluhan polisi dari Polsek Muara Tami memeriksa satu persatu kendaraan di Jalan Koya Barat, Distrik Muara Tami. Dalam razia kali ini, polisi menjaring 19 unit sepeda motor bermasalah. Kami melaksanakan 21 atau sweeping motor-motor roda 2
karena kami melihat bahwa pencurian motor roda di wilayah hukum Muara Tami meningkat, satu hari bisa 3 pencurian kendaraan bermotor roda 2. Jadi kami imbangi dengan 21, malam hari kami patroli. Selain menertibkan pengendara yang bandel, polisi juga tidak lupa mensosialisasikan protokol kesehatan bagi pengendara, seperti wajib memakai masker. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Satgas COVID-19 berencana akan membuka sekolah di seluruh jenjang di Merauke, Papua. Keputusan tersebut akan diambil jika dalam 2 pekan tidak ada lagi penambahan pasien COVID-19. Bila belajar tatap muka jadi diterapkan, Satgas COVID-19 tetap akan memberlakukan secara ketat protokol kesehatan dalam belajar mengajar di seluruh sekolah. Aktivitas masyarakat itu sangat tergantung dari zonasi wilayah. Artinya terkait dengan kondisi pandemi di wilayah masing-masing kan, kondisi epideminya. Jadi itu yang tadi saya bilang, kalau kita semua bisa bekerja sama dengan baik, masyarakat bisa disiplin dalam mentaati protokol kesehatan, sehingga misalnya dalam 2 minggu ke depan kita tidak ada penambahan kasus baru, ya mungkin kita bisa masuk ke dalam zona hijau, sehingga aktivitas pendidikan, sosial, keagamaan dan lain-lain bisa berjalan normal kembali. Tetapi tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, karena pandemi ini kan masih belum berakhir, dalam rangka proteksi kan, pencegahan, jangan sampai ada baru. Jadi saya pikir itu kuncinya. Saat ini belajar mengajar di Merauke masih menerapkan sistem daring, dan sistem ini sangat tidak efektif karena sebagian besar rumah siswa tidak terkoneksi internet. Selain itu, sebagian besar siswa juga belum memiliki laptop atau gawai, padahal perangkat ini sangat penting dan vital ketika belajar secara daring. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi dalam sejarahnya sudah sering terlibat dalam program pendidikan. Dan untuk membantu mendidik anak-anak Papua di pedalaman Mimika, Polri membuat program yang dinamakan Polisi Piajar atau polisi mengajar. Dalam program ini, polisi mendatangi kampung Kuamki Narama di Mimika untuk membagikan buku serta mengajak anak-anak belajar dan bermain. Kehadiran polisi ini disambut gembira ratusan anak. Apalagi ketika Wakapolda Papua, Brigjen Eko Rudi Sudarto, ikut mengajar bermain sambil bernyanyi. Polisi membagikan ribuan buku yang akan disimpan di taman bacaan di kampung ini. Buku di Papua sangat langka, maka taman bacaan akan sangat membantu anak-anak di kampung untuk menggali pengetahuan serta wawasan kebangsaan. Johannes Alom, salah satu warga Kuamki Narama, merasa senang dengan program Polisi Piajar. Ia mengatakan program ini sangat bermanfaat dan membantu pendidikan anak-anak, apalagi di masa pandemi saat ini. Itu sangat luar biasa untuk ke depan anak-anak muda, karena anak-anak muda sekarang ini harus awali belajar dari hal seperti ini, sampai ke depan mereka setiap jadi hama. Dari anak-anak ini kita jangan sampai salah memberikan jalan pendidikan kepada anak-anak. Anak-anak dari awal kita berikan pendidikan itu, anak-anak itu dunianya happy ya. Jadi kalau anak-anak sampai tidak happy atau anak-anak sampai bersedih, anak-anak sampai punya cacat di masa kecil, itu akan menjadi bawaan selanjutnya di masa pertumbuhannya. Dunia anak-anak itu dunia penuh keceriaan, dunia penuh kegembiraan, harus kita dukung itu. Jadi kita dukung. Ini pun buku-buku yang sifatnya ringan untuk anak-anak ini ya. Buku bermain, membaca sambil bermain, kemudian buku-buku yang sifatnya buku cerita, sehingga walaupun gambar-gambar tapi ini memberikan melatih otak kirinya untuk selalu melihat sesuatu yang mendidik itu. Jadi
nalar kritisnya terbangun melihat buku dan membaca buku ini. Anak-anak Papua tentu berharap program Polisi Piajar dengan taman bacaannya akan berlanjut karena mereka merasakan manfaatnya di tengah minimnya sarana pendidikan di Papua saat ini. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PON ke-20 di Bumi Cendrawasih, pemerintah Papua telah menganggarkan uang sebesar 15 miliar rupiah per tahun untuk biaya perawatan gedung atau venue di lokasi pertandingan. Seluruh fasilitas tersebut tersebar di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, dan Kota Jayapura. Biaya pemeliharaan terbesar yakni Stadion Lukas NMB di Sentani yang setiap bulannya mencapai 500 juta rupiah. Sebelumnya, Dinas Olahraga dan Pemuda Papua menganggarkan biaya pemeliharaan hingga 90 miliar rupiah untuk tahun 2021, namun disetujui 15 miliar rupiah. Tahun ini kami menganggarkan kurang lebih 15 miliar untuk pemeliharaan atas venue-venue, baik termasuk yang 4 ini maupun juga yang APBD. Itu untuk akuatik, istora, kemudian hoki kriket yang di Doyo, kemudian yang paling besar itu adalah Stadion Utama Lukas NMB. Dari sisi pemeliharaan pun yang paling terbesar itu Stadion Utama. Stadion Utama itu kalau kita hitung saja ya, rumputnya saja itu hampir 200 juta per bulan. Kita pemotongan, pemupukan, karena itu harus berjalan setiap hari. Setiap minggu, setiap bulan, tidak boleh putus pemeliharaannya. Kemudian yang perawatan yang memakan anggaran cukup besar yang kedua itu akuatik. Akuatik itu kan dia punya sistem fluidranya itu tidak boleh berhenti. Dia harus jalan 24 jam, full, non-stop. Ya, untuk dia tetap memfilter air yang ada di dalam menjaga pH-nya juga. Gitu. Jadi secara teknis kami memang jujur, ini hal baru bagi kami di Dinas Olahraga. Makanya teman-teman di Dinas juga kami siapkan secara bertahap, karena ini sesuatu yang besar dan berat. Pemprov Papua saat ini tengah mempersiapkan rancangan instruksi Presiden. Jika sudah ada payung hukum untuk anggaran perawatan dan pemeliharaan venue PON, termasuk soal proses serah terima aset dari BUMN ke BUMD Papua, seluruh venue PON akan dikelola langsung oleh Pemda dan menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Persiapan masing-masing. Silakan bendera keluar. Bola voli menjadi salah satu olahraga yang paling digemari warga di pesisir selatan Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke. Wajar saja, karena umumnya warga Merauke memiliki postur tubuh yang tinggi dan atletis, sehingga mereka lebih menyenangi olahraga ini. Antusiasme yang tinggi terlihat ketika Polres Merauke menggelar kejuaraan bola voli Kapolres Cup. 22 klub bola voli di Merauke ambil bagian. Mereka terbagi 2, 13 klub pria dan 9 klub wanita yang akan bertanding selama 2 pekan. Salah satu peserta, Andreas, mengaku senang karena kejuaraan ini dapat membuka peluang untuk direkrut para pencari bakat. Sebagai atlet, kepingin dalam event-event yang dilakukan oleh Kapolres Cup ini menjadi salah satu niat untuk kami sebagai atlet untuk membuktikan bahwa yang setiap hari kita latihan di lapangan, kita buktikan di tempat pertandingan itu. Ketika pertandingan itu, bahwa mungkin ada tim-tim scouting yang akan datang melihat kita, atlet-atlet yang masih senior, junior, bisa memberi kami motivasi ketika selesai pertandingan kita keluar lapangan. Mengapresiasi buat Bapak Kapolres yang telah melaksanakan kejuaraan Kapolres Cup keempat tahun 2021. Ajang ini sangat-sangat bermanfaat dan menghasilkan dampak positif bagi generasi muda Merauke. Karena dengan kejuaraan ini kita bisa tahu sejauh mana pembinaan kita di klub-klub ini untuk menunjukkan kualitas, kuantitas, dan prestasi dia di ajang kejuaraan. Dan sebagai ajang juga bagaimana kita bisa
memilih atau membentuk tim junior performer atau tim bola voli Merauke untuk siap menggantikan para seniornya yang akan datang pada event-event baik itu daerah, provinsi atau tingkat nasional. Karena masih dalam situasi pandemi, pertandingan bola voli ini tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga seluruh penonton diatur berjarak serta wajib memakai masker. Kejuaraan bola voli ini akan memperebutkan total hadiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunirung Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.